belajar firman Tuhan, buka Alkitab saudara, Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-19 mulai sampai dengan ayat 23. Ada beberapa ayat yang kita baca setelah itu, tapi mari kita mulai aja dulu dari Lukas 16 ayat 19 sampai 23. Firman Tuhan berkata begini, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Ayat 22 dan 23 dijelaskan bahwa orang kaya dan orang miskin itu sama-sama mati, ya. Dan menarik sekali, Alkitab tidak menjelaskan apa penyebab kematiannya, ya. Mungkin karena yang miskin ini karena kelaparan lalu dia mati, tidak dijelaskan, ya. Orang kaya ini mungkin kena serangan jantung lalu dia mati, tidak juga dijelaskan. Kenapa tidak dijelaskan? Sebenarnya Alkitab mencoba memberitahu kita bahwa sebenarnya orang mati itu cuma satu alasannya, cuma satu penyebabnya. Udah waktunya dia pulang, ya. Manusia tidak bisa memperpanjang umurnya 1 detik pun kalau bukan Tuhan yang memperpanjang umurnya. Karena itu kita harus percaya bahwa semua orang bakalan mati, ya. Dan kalaupun kita harus mati, ya, sebenarnya alasan utamanya satu, karena sudah waktunya. Sudah waktunya. Ada orang berkata, Pak, itu loh Pak, jaga badan setengah mati Pak, olahraga sehat, ya, makan dijaga, semua dijaga, mati juga. Ada orang yang gak jaga badan, ya makan sembarangan, umur panjang. Ya, saya tidak menganjurkan Anda lalu berkata kalau gitu kita sembrono makan tiap hari semua hal-hal yang menimbulkan penyakit. Bukan, tapi yang saya mau beritahu adalah begini, ya. Hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Kita hidup, kita mati ditentukan oleh Tuhan. Kalau hari ini kita masih hidup bukan karena kuat kita. Kalau kita masih sehat bukan karena kegagahan kita, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudara perlu tahu betul, kalau kita masih hidup ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa? Kenapa saya katakan kesempatan? Karena ada waktunya hidup ini akan berakhir. Karena itu kalau Anda masih sehat, masih hidup hari ini, Anda harus gunakan kesempatan dengan baik. Buat hidupmu berguna untuk kemuliaan Tuhan. Buat hidupmu melakukan apa yang Tuhan mau. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jangan sampai kalau engkau mati, engkau banyak penyesalan. Karena sebenarnya kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu selama engkau hidup, engkau tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, seperti orang kaya ini. Menurut saya dia adalah orang yang menyia-nyiakan kesempatan dari Tuhan, ya. Lah, apa yang disia-siakan oleh orang kaya ini selama dia hidup? Nah, saya akan bahas secara singkat aja. Yang pertama adalah begini, kalau saudara baca Alkitab, dia mati lalu kemudian dia masuk ke tempat penderitaan, ke tempat sengsara, dalam neraka, ya. Meskipun orang mati sebenarnya belum ada neraka, tapi di tempat di mana dunia orang mati dan orang-orang sudah dianiaya, disiksa di sana, ya. Nah, pertanyaannya begini, kenapa sih orang kaya ini bisa mati lalu masuk ke dunia orang mati, ke dalam neraka, dianiaya, disiksa di sana, tersiksa di sana? Jawabnya cuma satu, karena dia menyia-nyiakan kesempatan. Apa itu kesempatan? Yang pertama adalah begini, ya. Kesempatan untuk terima dan percaya Tuhan Yesus, ya. Saya mau beritahu kepada saudara, satu-satunya alasan kenapa orang kaya itu ada di neraka cuma satu alasannya, ya. Sesuai dengan iman Kristen, cuma satu alasannya sebenarnya, karena dia tidak percaya juru selamat.
Siapa yang percaya katakan amin. Karena kalau saudara baca Alkitab, coba tunjukin dulu Alkitab dulu, ya. Kisah 4 ayat 12, ya. Kisah 4 ayat 12 berkata begini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan, perhatikan kalimat ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Nah, mungkin Anda menatap saya berkata, bagaimana dengan yang lain? Saya tidak mau memperdebatkan kepercayaan yang lain. Karena satu hal, setiap orang punya kepercayaan masing-masing. Tetapi yang kita yakini di dalam kekristenan kita, tidak ada keselamatan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau engkau mendengarkan siaran ini dan engkau masih meragukan Tuhan Yesus, saya mau beritahu kepada saudara, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan engkau dari neraka yang kekal. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan engkau. Di dunia orang mati hanya Yesus yang bisa selamatkan engkau. Karena itu kalau engkau masih hidup hari ini, percayalah Yesus dengan sungguh-sungguh. Hanya Dia juru selamat, ya. Bukan karena kebaikan kita masuk surga, bukan. Kalau saya bilang kita masuk surga karena kita baik, itu sesat. Karena Alkitab berkata, setiap kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus, bukan karena perbuatan baik kita, tapi oleh kasih karunia, oleh iman dan oleh kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu hari ini bagi Anda yang mendengarkan siaran ini, saya mau beritahu kepada saudara, sudahkah Anda percaya Yesus? Ya, sudahkah Anda percaya Yesus? Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Karena selama engkau masih hidup berarti engkau masih punya kesempatan untuk percaya Yesus. Engkau hidup hari ini Tuhan izinkan supaya engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Supaya engkau beroleh selamat. Perbuatan baikmu tidak bisa menyelamatkan engkau, ya. Amalmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Hanya Tuhan Yesus dalam anugerahnya yang sudah mati untuk kita semua, itu yang bisa menyelamatkan engkau. Nah, orang kaya ini saya beritahu, jangan sampai kita jadi orang kaya ini hidup lama tapi kita tidak kenal Tuhan. Kita tidak percaya Yesus. Sehingga ketika kita mati, kesempatan untuk percaya sudah tertutup bagi kita dan kita masuk dalam neraka yang kekal. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau tunjukkan kepada saudara. Lihat sama-sama kembali dalam Lukas 16 tadi. Coba kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ayat 20. Lukas 16 ayat 20. Ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, ya. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Yang kedua, kesempatan yang kedua yang dihilangkan oleh orang kaya ini, yaitu ketika Lazarus miskin itu, Alkitab berkata berbaring dekat pintu rumahnya, ya. Dia duduk, bukan berbaring, bukan duduk, tapi berbaring di dekat pintu rumah. Mungkin kenapa dia berbaring? Mungkin karena ya lapar, ya, nggak punya tenaga lagi untuk duduk, terpaksa dia berbaring, tidak punya kesanggupan untuk duduk. Dan akibatnya saudara tahu, anjing-anjing datang menjilat boroknya, dia nggak bisa usir anjing itu, dan dia hanya bisa berbaring di sana. Yang menarik perhatian saya adalah begini, orang kaya ini membiarkan loh, si pengemis Lazarus ini berbaring dekat pintu rumahnya, ya. Saya tahu kalau Anda mungkin pasti Anda akan usir orang itu, betul? Kalau Anda lihat ada pengemis berbaring di depan pintu rumahmu, Anda usir gak? Ya mungkin Anda akan usir, ya. Anda berkata, bukan tempat tidur ini parkiran ini atau apalah, ya. Ada beberapa orang jualan depan rumahnya aja diusir orang itu, ya. Ya, padahal di jalan raya diusir. Ini jangan jualan di sini, ya. Lazarus berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu, ya. Tapi orang kaya ini Alkitab berkata dia tidak usir, ya. Cukup baik nggak orang kaya ini menurut Anda? Menurut saya tidak, dia bukan orang baik.
Menurut saya orang kaya ini bukan orang baik. Tapi dia juga bukan orang jahat. Karena kalau dia jahat, dia usir ya Lazarus ini. Kalau dia orang jahat, dia akan marah-marah, ngotor-ngotori depan rumahku. Dia akan marah-marah lalu usir Lazarus, jangan tidur di sini, tidur di rumahmu. Ini merusak pemandangan dan lain-lain. Tapi Alkitab berkata, orang kaya ini tidak ngusir Lazarus, tapi membiarkan Lazarus berbaring di depan pintu rumahnya. Ya, sekali lagi, dia bukan orang yang baik, tapi dia juga bukan orang yang jahat. Dia netral di tengah-tengah, tidak jahat, tapi juga bukan orang baik. Kenapa? Karena dia tidak usir. Bukti bahwa dia tidak jahat, dia tidak usir. Lalu apa buktinya bahwa dia bukan orang baik? Buktinya bahwa dia bukan orang baik karena dia pesta tiap hari, makanan melimpah tiap hari, tapi dia tidak pernah tergerak sedikit pun memberikan makanan kepada Lazarus. Dia nggak pernah berikan makanan. Alkitab berkata Lazarus itu nunggu makanan yang jatuh dari meja. Bayangin, makanan yang jatuh dari meja dia tunggu. Orang kaya ini punya kemampuan untuk memberikan makanan kepada Lazarus. Dan menurut saya tidak banyaklah Lazarus makan, pasti nggak banyak. Dibandingin dengan apa yang dia keluarkan pesta tiap hari di ayat 19 ya. Tapi Alkitab berkata dia tidak pernah menolong Lazarus. Dia biarkan Lazarus, memang dia izinkan Lazarus tetap ada depan pintu rumahnya. Tapi dia tidak tolong Lazarus. Yang kedua, orang kaya ini kehilangan kesempatan untuk berbuat baik ya. Nah, saya beritahu kepada saudara, di dunia ini banyak orang tidak jahat. Tapi sayang sekali meskipun dia tidak jahat, dia tidak berbuat baik ya. Saya kasih contoh sederhana. Saudara pernah dengar enggak ada orang yang berkata, "Ya, saya ini hidup enggak pernah ganggu orang. Saya enggak pernah mencuri uangnya orang. Saya ini tidak pernah makan uangnya orang, saya enggak pernah tipu, saya enggak pernah melakukan hal yang jahat, saya enggak pernah merugikan orang, saya enggak pernah cubit orang, saya enggak pernah melakukan yang jahat sama orang." Saya pernah dengar ada orang bilang begitu. Menurut saya orang ini adalah orang yang tidak jahat, ya. Tetapi orang-orang kayak gini biasanya meskipun dia tidak pernah menipu orang, dia tidak pernah melakukan yang jahat sama orang, dia nggak pernah mencuri, dia nggak pernah merugikan orang, tapi Alkitab berkata dia bukanlah orang baik, karena orang baik itu bukan hanya netral. Tapi orang baik adalah ketika engkau punya kesanggupan, engkau punya kemampuan untuk menolong, tolonglah orang lain. Saya bisa dengar kata amin. Tolonglah orang lain. Dan banyak orang sebenarnya diperhadapkan tiap hari, ada banyak orang yang bisa Anda tolong. Anda punya kemampuan, Anda bisa tolong. Tapi ada begitu banyak orang cuma berpikir yang penting saya tidak merugikan orang. Yang penting saya tidak berbuat jahat kepada orang. Yang penting saya tidak nipu orang. Tapi kita kemudian diam lalu tidak pernah menolong orang lain. Saya mau beritahu ya, dengar baik. Kalau kita masih hidup hari ini, kalau kita masih bisa ada hari ini, bahkan kalau Anda diberkati Tuhan hari ini, Tuhan mau Anda hidup jadi berkat, bukan netral, ya, bukan netral berkata saya nggak jahatin orang. Bagus kalau engkau tidak jahatin orang, itu tandanya engkau bukan orang jahat. Tapi masalahnya engkau harus melangkah lebih jauh, bukan hanya tidak menjadi orang jahat, tapi melangkahlah lebih jauh menjadi orang baik yang menolong orang lain. Memang kebaikan kita tidak pernah menyelamatkan kita untuk ke sorga. Tetapi ingat, kita diselamatkan Tuhan untuk berbuat baik. Saya bisa dengar kata amin. Kita diselamatkan Tuhan untuk berbuat baik. Berbuat baik bukan untuk selamat, tapi karena kita sudah selamat, kita harus berbuat baik. Saya bisa dengar kata amin. Khususnya hari-hari ini masa-masa pandemi kayak gini. Kadang-kadang orang menjadi selfish, menjadi egois dengan dirinya sendiri. Kenapa? Karena masa-masa pandemi di mana-mana orang susah. Saya tahu di mana-mana orang susah.
Tapi saya tahu juga ada orang-orang yang masih punya kelebihan di tengah-tengah kesusahan ini. Karena itu ketika engkau diizinkan Tuhan, diberkati Tuhan, diizinkan Tuhan menerima berkat lebih, bantulah orang lain. Karena hidup ini adalah sebuah kesempatan. Saya banyak melihat saudara di konseling ya. Sebagai gembala tentunya dan sebagai hamba Tuhan banyak orang konseling. Seringkali orang itu bertanya kepada Tuhan ketika dalam masalah. Tuhan, kenapa engkau izinkan aku dalam masalah? Ya kan? Ayo yang pernah ngomong gitu, berdoa gitu, bilang amin dengan pelan di rumah Anda ya. Tuhan, kenapa engkau izinkan musibah ini terjadi dalam hidupku? Tuhan, kenapa engkau izinkan masalah ini bertubi-tubi datang dalam hidupku? Tuhan, kenapa engkau izinkan persoalan ini datang dalam hidupku? Tuhan, kenapa engkau izinkan ini terjadi dalam hidupku? Biasanya orang suka nanya kayak gitu. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa aku dalam masalah? Kenapa aku sakit? Kenapa aku menderita? Kenapa aku punya masalah besar? Kenapa rumah tanggaku kayak gini? Kenapa anak-anakku kayak gini? Kenapa pekerjaanku dalam masalah? Orang banyak nanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan? Tapi tidak banyak orang ketika dia diberkati nanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa aku diberkati? Gak pernah nanya. Biasanya kalau udah diberkati diam-diaman aja, betul gak? Bisa bilang amin? Kenapa Tuhan aku diberkati berlimpah-limpah? Kalau masalah bertubi-tubi baru tanya, kenapa Tuhan masalahku bertubi-tubi? Tapi kalau berkat bertubi-tubi gak pernah nanya, kenapa Tuhan berkatku kok banyak banget? Ya, gak ada yang nanya. Tapi nanyanya, kenapa Tuhan kok masalahku besar? Nah itulah sebabnya saya mau beritahu kepada saudara ini. Ketika Tuhan mengizinkan engkau diberkati, ketika Tuhan mengizinkan engkau bisa hidup sampai hari ini, jadilah berkat buat banyak orang. Bisa bilang amin. Jadilah berkat buat banyak orang. Karena itu saya mau beritahu kepada saudara ya. Ya dengarkan baik-baik ini. Yang kaya ini kehilangan kesempatan. Dia tidak pergunakan kesempatannya. Selagi dia masih hidup dia diberkati. Tapi dia tidak pernah gunakan kesempatannya untuk jadi berkat. Bahkan untuk jadi berkat untuk orang yang tiap hari berbaring depan rumahnya pun dia tidak jadi berkat. Saya berdoa di masa pandemi ini Tuhan akan memberkati pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati rumah tanggamu. Tuhan akan memberkati usahamu. Bilang amin yang di rumah. Tujuannya apa? Ketika Anda diberkati, Anda harus jadi berkat. Saya bisa dengar kata amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Orang kaya ini kehilangan kesempatan apa? Kalau saudara baca Alkitab sama-sama, lihat dulu sebagai ayat-ayat yang terakhir ya. Lihat di dalam ayat yang ke-27. Ayat 27 dalam Lukas 16 yang tadi kita baca ya. Firman Tuhan berkata begini, perhatikan, kata orang itu adalah orang kaya itu. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Jadi dia bilang kepada Abraham, orang kaya ini, minta tolong supaya Lazarus itu ke rumah ayahnya. Kenapa? Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Jadi orang kaya ini minta kepada Lazarus supaya datang ke rumah orang tuanya karena masih ada 5 saudaranya. Dan dia minta Lazarus memperingati mereka sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Nah lihat, orang kaya ini ketika dalam neraka, ya dalam penderitaan, sekali lagi dunia orang mati, Alkitab berkata dia minta kepada Abraham, suruh Lazarus ke rumahku karena masih ada 5 saudaraku. Aku tidak pengen mereka masuk ke tempat ini. Aku udah masuk dan rasanya gak enak. Aku pengen saudaraku semua jangan sampai ada yang masuk ke tempat ini. Ya, ada orang berkata, Pak kita saudara itu kalau masih kecil Pak, saudara. Kalau udah besar sudah sendiri-sendiri Pak. Jadi dia hidup sendiri ya kita hidup sendiri. Kita masuk surga sendiri ya dia masuk neraka. Itu urusannya sendiri-sendiri. Tahu sekali saudara, dengar baik. Tuhan tidak pernah pengen orang masuk ke neraka. Karena itu Tuhan masih mengizinkan engkau hidup
supaya engkau jadi berkat juga buat saudara-saudaramu untuk bawa mereka ke sorga bersama-sama dengan engkau. Jangan biarkan mereka akhirnya mati dalam kebinasaan hanya karena engkau sebagai saudaranya, sebagai familinya, sebagai istrinya, sebagai suaminya, sebagai mertuanya, sebagai menantunya, yang sama sekali engkau tidak peduli untuk keselamatan orang lain. Karena itu kalau engkau hidup, pergunakan kesempatan. Saya beritahu, kalau Anda percaya Yesus, Anda mati pasti masuk surga. Tapi bagaimana dengan yang lain? Apakah ketika engkau hidup, engkau hanya pergunakan untuk nikmati semua anugerah Tuhan dalam hidupmu? Atau engkau cuma mencoba supaya saudaramu, familimu, istrimu, suamimu, anakmu, menantumu, keluargamu, familimu, iparmu, bahkan semua orang yang kau kenal bisa juga menerima anugerah Tuhan. Kadang kita nggak peduli, ya. Dan banyak orang berpikir, Pak, kalau penginjilan tugasnya pendeta, Pak. Kita jemaat, bukan tugas kita penginjilan. Tugas kita adalah melayani di gereja. Tugas dari penginjilan, menginjili orang adalah tugas pendeta dan hamba-hamba Tuhan dan para penginjil. Saya beritahu, amanat agung ditujukan bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan dan pendeta. Amanat agung ditujukan kepada semua orang yang percaya Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Karena itu Alkitab berkata begini, orang kaya ini nanti udah mati dia baru ingat, aduh ada saudaraku yang belum kenal Tuhan, minta tolong dong Lazarus. Tapi kalau saudara tahu, orang mati tidak bisa datang ke tempat orang hidup, ya. Jadi nggak bisa lagi, waktunya udah habis, ya. Tapi Anda yang masih hari ini masih hidup, ingat saudaramu, ya. Ada saudaramu yang hari ini belum kenal Tuhan. Ayo ajak. Kadang-kadang ketika mereka susah, mereka butuh orang yang memberitahu jalan kebenaran. Anda diam saja, Anda nggak pernah ajak mereka. Anda nggak pernah memberitahu tentang Yesus. Anda diam saja dan Anda melihat mereka semua satu persatu mati dalam kebinasaan. Sementara Anda tahu persis, Anda yang percaya Yesus akan mati masuk surga. Tapi dengan mata kepalamu sendiri, engkau lihat familimu, keluargamu satu persatu mati dan masuk dalam kebinasaan yang kekal. Sementara engkau diam saja. Mari gunakan kesempatan dengan baik. Kalau engkau belum percaya Yesus hari ini. Gunakan kesempatan engkau masih hidup, percaya Yesus. Kalau engkau udah mati, gak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Yang kedua, kalau engkau masih hidup hari ini, jadilah berkat, ya. Jadilah berkat. Jangan tunggu, Pak, saya belum jadi miliarder, Pak, saya gak bisa jadi berkat. Hari ini, apapun yang ada dalam hidupmu, engkau bisa jadi berkat. Jangan tunggu sehingga engkau berkata, Pak, nanti aja, Pak, kalau saya dapat uang 2 miliar, 3 miliar, 1 triliun baru saya jadi berkat. Hari ini Tuhan pengen selama engkau masih hidup, jadilah berkat. Jadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Jadi berkat buat banyak orang di sekitarmu. Saya bisa dengarkan amin. Dan yang ketiga hari ini, kalau engkau masih diizinkan Tuhan hidup, saya mau beritahu, saudara-saudaramu yang lain, doakan mereka, injili mereka, supaya mereka percaya Yesus. Apalagi pada zaman pandemi hari ini, sampaikan kepada mereka bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Buktikan kepada mereka bahwa Tuhan mengasihi engkau. Buktikan kepada mereka bahwa hidupmu penuh kasih karunia, sehingga mereka juga bisa melihat dan mereka percaya kepada Yesus dan mereka tidak binasa. Tutup Alkitab.